Kalau organisasi ya di perkuliahan menurutku penting banget. Banget Pakai ya. banget nih. Pakai Ada bangetnya. Banget nih. Harus ada bangetnya. Yang penting coba dulu. Yang penting dicoba dulu, terus akhirnya ya alhamdulillahnya gagal. Aduh. Halo guys, welcome back to Eco Talk. Environmental Communication Podcast. Halo semua, kenalin aku Barul dari Ilmu Lingkungan 23. Dan hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama teman aku. Aku Zalda dari Ilmu Lingkungan 2023. Nah, kali ini setelah sekian lama nih kita udah nggak podcast ya. Kita bakal bahas apa nih sekarang? Nah, jadi di episode 2 ini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan Zal. Tentang gimana cara bagi waktu untuk berkegiatan di luar kuliah, gimana menghadapi tantangan semasa kuliah, dan ada beasiswa juga, dan ada banyak info lain deh pokoknya Zal. Wah, berarti bakal cocok banget nih Iya buat dong. mahasiswa semester muda kayak kita. Iya. Terutama buat calon maba yang bentar lagi bakal masuk ke dunia perkuliahan nih. Betul banget. Di podcast sebelumnya kan kita udah ngundang narasumbernya tuh Mas Kuko nih. Kita bahas tentang internship. Iya. Untuk kali ini mungkin kita kedatangan narasumber lain yang nggak kalah keren juga. Narasumber kali ini tuh sebenarnya kayaknya kalian udah pada tahu sih dia siapa. Oke, mungkin langsung aja please welcome. Halo Mbak Resa. Halo semuanya. Hai. Salam kenal Salam Zahrul, kenal. salam kenal Zahra. Wah, kita kedatangan cewek keren nih ya. Betul. Gimana nih Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik ya, di semester 6 ini masih baik. Alhamdulillah. Nggak tahu nanti. Iya. Mulai memasuki semester tua ya Mbak. Iya. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih dulu kepada Mbak Resa udah ngeluangin waktu buat datang ke sini mau bersamai kita buat sharing-sharing ya Zal. Oke, makasih juga loh udah diundang di podcast yang keren ini. Aku tersanjung rasanya. Makasih Mbak. Nah, sebelum masuk ke topik pembahasan, boleh nih kita kenalan dulu sama Mbak Resa, mungkin nama lengkapnya, angkatan berapa, dan boleh di-spill juga nih medsosnya apa? Oke, mungkin aku izin perkenalan ya. Boleh. Oke, namaku Resa Karina, aku angkatan 2021, semester 6, semester tua ya sekarang hitungannya. Aku asalnya dari Semarang, terus medsos juga nih, nggak apa Ya nih? boleh, kalau- biar pada follow. Oke, mungkin bisa di follow juga nih. Boleh. Akun Instagram aku @resakarin S-nya 2. Iya. Harus double S. Iya. Harus double S. Oke, karena kita udah kenalan nih Mbak Resa, langsung aja kita mau tanya-tanya nih. Pertama, gimana sih Mbak kesannya Mbak Resa ya buat kuliah di ilmu lingkungan? Oke, kalau kesan ya. Untuk di semester awal ketika aku pertama kali keterima di ilmu lingkungannya, aku nggak tahu ilmu lingkungan itu apa. Aku nggak tahu nih akreditasinya berapa. Aku yang penting asal aja karena pilihan kedua kan. Kalian beberapa teman pasti juga mikirnya kayak gitu. Ya kan? Iya. Tapi setelah aku menjalani semester 1 terus menuju ke semester 2, akhirnya tuh aku paham, oh ternyata ilmu lingkungan itu tuh punya value juga, nggak sekedar prodi yang bahasanya kalau dari aku tuh awal-awal tuh mikirnya prodi asal gitu, karena kan kayak lingkungan apa yang mau dibahas, Iya. semua tentang semua di sini juga lingkungan Iya. kan, Iya, kita iya, mau iya. bahas apa, tapi akhirnya di semester 2 aku setelah beberapa kali ikut project dosen, aku paham nih, oh ternyata ilmu lingkungan tuh adalah prospek yang akhirnya aku punya passion di situ, kayak gitu. Itu sih. Oh, keren ya Zal. Ternyata setelah tahu pemaparan dari Mbak Resa, ternyata ilmu lingkungan tuh jangkauannya luas juga, luas banget ternyata. Prospeknya panjang, prospeknya gede, nggak cuma di situ-situ aja. Karena kan pasti kita mikirnya, alah ngurusin sampah. Iya, bener banget. Atau enggak, alah pasti kerjanya di dinas nih, gitu, dinas lingkungan hidup. Padahal enggak, kita bisa kemana aja. Masih banyak malahan. kesempatannya. Setelah di-spill nih, ternyata ilmu lingkungan seluas itu. Nah, apa Mbak Resa pernah nih nemuin banyak tantangan yang mungkin bisa bikin stres, mood down, bad mood, Breakdown, breakdance. Iya. Gimana nih cara ngatasinnya? Kalau misalnya
breakdown burnout lah Iya. biasanya ya. Jadi kayak ikut breakdown. Kalau burnout gitu tuh aku baru kerasa di semester 5 karena di semester 1 sampai semester 4 tuh aku masih merasa menjadi mahasiswa yang bebas karena kan merantau ya, bisa kemana-mana, pulang malam ya pokoknya itu Pulang malam nggak tuh? nggak diawasin. jadi sok-sokan anak nakal. Aduh, takut banget. Iya, tapi di semester 5 akhirnya ada di titik dimana aku jadi kepikiran nih, aduh kuliah ini aku arahnya kemana sih sebenarnya gitu. Apalagi di semester 5 tuh udah ada yang magang dan aku juga beberapa teman ada yang ikut hibah. Jadi akhirnya mikir kayaknya di semester ini emang saatnya aku untuk fokus, bener-bener fokus, nggak cuma mikir pertemanan, nggak cuma mikir main, nggak cuma mikir yang lain-lain, tapi udah fokus nih kuliahku mau dibawa kemana. Nah di semester 5 itu baru kayak aduh aku harus kemana ya ini ya kayak gitu. Nah burnoutnya sih di situ ya, apalagi di semester 5 pasti kalian akan merasakan ini bukan ujangan ya. Merasakan perbedaan pertemanan dari semester 1 ke 4 1 sampai 4 sama semester 5 itu pasti beda karena teman-teman kita pasti juga akan punya fokus masing-masing dan kita juga harus punya fokus masing-masing dan itu nggak bisa tuh kita selalu bergantung ke teman, apalagi di semester 1 sampai 4 kita selalu kan apa-apa sama teman. Di semester 5 nggak bisa, makanya pusingnya tuh di situ karena aku harus berdiri sendiri gitu, padahal biasanya aku apa-apa sama teman, Apa-apa bareng minta temenin. nah itu sih. Terus kalau cara ngatasinya ya, Iya, betul. kebetulan semester 5 yang berat itu sudah terlampaui. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau cara ngatasinku sih yang pertama harus tahu dulu tuh apa alasan kamu burnout tuh apa, dianalisis ini akar dulu. masalahnya. Bahasanya dianalisis Iya. dulu. Aduh, kita boleh. kita harus tahu burnout kita tuh karena apa sih, karena kita nggak bakal tahu solusinya apa kalau kita belum tahu kan permasalahannya Masalahnya apa, iya benar. Nah kita cari tahu dulu. Kalau aku caranya bahasanya tuh kontemplasi itu merenung, jadi kita nggak melibatkan siapa-siapa, kita sendirian, kita mikir, merenung sebenarnya salahku tuh di mana, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku tuju. Mungkin itu emang prosesnya orang beda-beda sih, agak ada yang lama, ada yang cepat, tapi itu pasti dapat jawabannya karena kita ketika kita sendiri kita bakal tahu oh diri kita tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan lupa healing. Nah, Healing. jadi ini yang penting nih. Jadi jangan merasa healing itu buang-buang duit atau gimana, enggak, kita tetap harus healing. Kalau aku biasanya pergi ke Tawangmangu atau ke Umbul itu sih beneran. Jadi Walaupun tetap buang duit sih ya. walaupun tetap buang duit Tapi tapi yang ya penting enggak apa-apa. ya lepas stres. Ya betul, itu sih kalau dari aku cara untuk. Oh ya, yang ketiga nih ada nih. Ada lagi. Baru Apalagi kepikiran. nih? Jangan lupa libatkan Tuhan atau Allah di Masya setiap Allah. perjalanan kalian. Masya Jadi Allah. jangan lupa untuk selalu mensyukuri apa yang udah kalian capai sekarang. Baru nanti kalian minta lagi ke Allah untuk hal yang lebih. Pokoknya yang pertama jangan lupa disyukuri dulu sih apa yang udah kalian capai, biar nanti tuh kedepannya kalian bisa lebih mensyukuri, entah itu kegagalan atau keberhasilan ya, kayak gitu ya. 3 itulah Ya, pokoknya ada harus. introspeksi dan refleksi diri, terus healing, Healing terus dan jangan lupa. lepas hubungan sama Tuhan ya, Mbak. Betul. Ada yang keempat nggak, Mbak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Yang ketiga ini harusnya ada yang ke-1 nih. Yang Jadi, ketiga, oh iya, ya, yang ketiga harusnya jangan jadi yang lupa, pertama. ya. Oke, kita balik ya, yang ketiga Benar. jadi pertama. Benar. Oke. Mungkin tadi kan obrolannya tentang pribadinya Mbak Resa nih, kayak maksudnya kayak hubungan pribadi nih. Kalau aku sekarang pengen tanya nih kayak hubungan dari pribadi Mbak Resa ke lingkungan sekitar. Tentang organisasi mungkin ya, bisa kita mulai dari organisasi dulu. Kalau menurut Mbak Resa ini penting gak sih ikut organisasi dan kepanitiaan di perkuliahan itu? Kalau organisasi ya di perkuliahan menurutku penting banget. Banget pakai ya. banget nih. Pakai Ada bangetnya. Banget nih. Harus ada bangetnya. Karena apa tuh? Nah, nih kalau dari pengalamanku, aku dulu SMA tuh nggak ada mikir organisasi itu penting. Jadi aku nggak pernah ikut organisasi, entah OSIS, MPK, aku tuh nggak Sama pernah. sekali, Mbak. Sama sekali. Sama Wah. sekali. Jadi dikatakan punya apa ya namanya ya, dasar untuk berorganisasi di kuliah tuh aku belum ada. Nah, aku baru aware tentang
si organisasi ini tuh ketika semester 1 aku merasa yang pertama sih FOMO sih pasti Iya, kayak iya. temen-temen kok Pada ikut, kayaknya pada pada ikut daftar. ya, kok pada daftar ya, kok pada mau ya gitu. Kok aku nggak mau sendiri. Jadi terpancing juga. Jadi Ya, terpancing ikut-ikutan. ikut. Terus akhirnya aku cobalah daftar di Hima. Jujur aku nggak mau muluk-muluk langsung ke Iya. BEM atau gimana Iya, karena aku iya. tahu itu berat dan lingkupnya lebih luas, makanya aku coba di Hima. Yang paling deket dulu dengan kita. Apalagi di Hima tuh maksudnya kita tuh lingkupnya lebih gampang terjangkau lah sama Iya sih. teman-teman sendiri kayak gitu. Nah, ketika aku di Hima itu walaupun mungkin pasti di organisasi banyak lika-likunya entah apa ya bahasanya ya, rekan yang nggak sesuai Ya. atau proker yang terlalu banyak atau proker yang tidak sesuai sama apa yang kita pengenin. Iya. Tapi itu menurutku semua hal tentang organisasi itu akhirnya membawa kita ke titik dimana kita paham, oh manajemen waktu tuh gimana sih, oh kita berpikir kritis tuh gimana sih, oh kita mengambil keputusan dengan cepat dan tepat itu gimana sih. Akhirnya kita belajar di situ. Mungkin emang ketika kalian menjalani di tahun ini, misal di tahun ini kalian ikut Hima, kalian nggak akan belum bisa mendapatkan apa ya bahasanya sisi positifnya, tapi Iya. ketika kalian udah keluar dari Hima kalian pasti paham, oh ternyata aku bisa menjalani kehidupan ini, bisa menjalani masalah ini dengan baik tuh karena aku punya pengalaman tuh dulu di Hima aku pernah merasakan kayak gini kayak gitu. Jadi menurutku tuh penting banget karena akhirnya akan semua organisasi akan tetap membawa kita ke hal yang baik kalau kita misal ambilnya sisi baik. Sisi yang baik. Jadi yang penting kalau organisasi tuh jangan sampai kita mikir kalau misal alah ini berat ini itu enggak. Oh iya benar. harus dipikir positifnya karena semua hal kan pasti ada sisi positif Pasti gitu. itu akan bakal bawa kita ke sisi positif juga gitu sih. Karena kalau kita mikirnya udah positif, ya dapatnya yang positif juga kan ya. Kalau negatif ya kita dapat Negatif aja. juga. Ternyata banyak juga ya. Iya manfaatnya. banyak juga. Setelah dikasih tahu nih ternyata tuh organisasi sepenting Iya. itu, Penting banget. penting Sal. banget, Harus ada banget pakai ya. banget ya. Dan udah disinggung juga ternyata kan Mbak Resa ikut Hima nih. Dan gimana sih cara Mbak Resa bagi waktu nih antara kuliah dan organisasi gitu? Oke, kalau bagi waktu ya, jujur aku di awal-awal ikut organisasi, apalagi aku nggak punya basic apa-apa pun di organisasi, aku kewalahan, kewalahan kerasa banget kayak lebih ke sebenarnya bukan kewalahan yang gimana-gimana, lebih ke capek aja sih, belum pernah merasakan kesibukan seperti itu. Kalau di awal-awal kayak gitu, tapi lama-kelamaan aku akhirnya bisa apa ya bahasanya ya, bisa memanage waktu lah si organisasi itu kayak gitu. Tadi pertanyaannya apa? Aku malah lupa. Cara bagi ngatur, waktunya. iya. Oke, cara bagi waktunya. Kalau aku sih, aku biasanya aku list. Jadi, tapi listnya bukan cuma list doang ya. Di list skala prioritasnya tuh yang gede yang mana dulu, yang kecil yang mana dulu. Biar nanti aku tahu aku harus ngerjain yang mana dulu kayak gitu. Biasanya aku gitu sih, di Hima pun aku kayak gitu. Misal aku harus ngerjain apa ya bahasanya proker ya. Iya. Kalau aku harus mengerjakan proker ini, sedangkan aku ada tugas ini. Ini deadline-nya yang duluan mana dulu nih gitu. Kalau misalnya emang jauhan, aku kerjain yang dekat dulu. Tapi kalau emang berdekatan, sama-sama berdekatan, aku breakdown dulu lagi. Yang perlu banget dan konsekuensinya nggak bisa aku tanggung tuh mana dulu, biar aku kerjain dulu yang itu. Kalau misalnya yang satu konsekuensinya masih bisa aku tanggung, aku agak Sampingin dulu. kayak gitu sih bagi waktunya. Jadi dibikin list dulu ya Mbak, terus dilihat urgensinya gitu ya. Yang penting skala prioritas tuh harus ada. Tuh. Kayak gitu juga dapat dari Hima juga Mbak. Iya. Ilmu dari Hima juga tuh. Dari organisasi juga ya. Jadi diajarin juga sih sama teman-teman kayak kamu tuh harus gini gini dulu karena aku nggak kayak gitu, makanya dikasih tahu, dapat pengalaman, akhirnya aku coba dan emang berhasil. Jadi sih, ilmunya kayak tuh gitu. ada banget ya. Setelah ikut organisasi ternyata dapat pengalaman Yes. sewah itu ya. Oke. Kita boleh lanjut nih ya ke pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak. Perlu teman-teman ketahui ya,
Aku deg-degan nih mau ngomongnya. Ini Aku yang deg-degan nih. Karena wah banget nih. heeh. Buat teman-teman yang belum tahu, Mbak Resa ini merupakan salah satu pemegang beasiswa Pertamina loh, Zal. Wah, keren banget. Sumpah ini aku deg-degan banget. Enggak sih? Itu keren loh, Mbak. Ya kan? Amazed banget ini, Mbak. Kita pengen tahu nih lebih jauh tentang beasiswa Pertamina ya kan. Semua orang pasti pengen ikutin gak sih? Mulai dari gimana caranya Mbak Resa dapat informasinya atau mungkin motivasi utamanya saat apply beasiswanya itu boleh dong di-spill Karena dulu. kan beasiswa Pertamina tuh kayak beasiswa yang bergengsi banget nih. Iya, kayak semua orang tuh pasti pengen ikutin gak Yes, sih? Tadi yang pertama pertanyaannya apa dulu? Kayak apa ya? Mungkin dari Mbak Resa dapat informasinya, dari mana? motivasinya juga. Oke, kalau informasi itu sebenarnya aku udah tahu dari semester 2. Dari itu informasinya tuh dari itu loh, yang biasanya dari BEM itu loh, kan ngasih informasi iya, kan iya, ada iya. beasiswa ini nih. Oh, aku, iya. Aku FOMO nih. Tapi waktu itu tuh belum banyak yang ikut di angkatanku. Aku akhirnya kayak aduh apa aku coba ya, karena kebetulan kating yang aku kenal tuh dia daftar ke Pertamina. Aku coba tuh dengan pengalaman yang nol banget, dengan persiapan yang nol banget, aku beraniin untuk coba di H-1. Bener-bener map. Di semester 2 tuh aku coba di H-1 dengan kayak ya udahlah dicoba dulu. Yang penting coba dulu. Yang penting dicoba dulu. Terus akhirnya ya alhamdulillahnya gagal. Aduh. Alhamdulillahnya gagal. Terus setelah itu aku mikir kayaknya aku tahun depan harus nyoba nih. Karena aku udah tahu alurnya gimana, apa yang harus disiapin, aku harus nyoba nih. Masa aku udah tahu alurnya gimana tapi nggak aku coba Udah lagi ngantongin info gitu. Oh, sayang banget. Terus akhirnya di semester 4 tuh lagi rame-ramenya barengan semua deh kayaknya. Jarum, BI sama Pertamina. KSE juga ada. Cuman aku daftar 3 itu, Jarum, BI, Pertamina. Aku coba 3-tiganya dan BI aku nggak lolos. Terus di situ aduh apa aku orang tergoblok sebenarnya ya. Jangan gitu dong, Mbak. Terus akhirnya aku cobalah di 2 itu, Jarum sama Pertamina. Alhamdulillahnya dua-duanya tuh berjalan bersamaan, tapi ya bikin deg-degan karena berjalan bersamaan kayak Belum takutnya tahu gitu. aku Ntar harus pengumuman gimana? iya. Terus akhirnya aku alhamdulillahnya dua-duanya lolos di Wih. tahap kedua. Dua-duanya ini, Jarum sama Pertamina lolos semua. Nah, di Keren situ banget sih. ada 2 kemungkinan, bingung nih kalau keterima semuanya aku ambil mana Ambil nih? semuanya aja. Terus kalau aku nggak keterima keduanya, Aduh. sayang banget. Iya, bener. Ulang lagi semester tahun depan gitu. Nah, waktu tahap kedua itu tahap ketiga deh. Tahap ketiga beasiswa Jarum itu tuh aku alhamdulillahnya nggak lolos. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah nggak lolos. Ya. Akhirnya aku senangnya karena aku akhirnya bisa fokus ke Pertamina. Oh iya, bisa fokus ke salah satu aja ya, Mbak. Alhamdulillahnya waktu itu langsung ada pengumuman buat tes FGD itu kan. Tes FGD itu ya walaupun deg-degan alhamdulillah lolos. Ini beneran alhamdulillah ini. Alhamdulillah, boleh. Jadi pengalamannya tuh kayak kerasa banget karena dicobain dari semester 2 gitu. Dari kan. yang bener-bener nol cuman modal nekat ya, Mbak. Apalagi di semester 4 nih mungkin lebih termotivasi karena ada hal yang emang butuh nih, aku butuh duit nih. Aku butuh buat beli laptop, masa aku nggak keterima? Kapan aku beli laptop? Kuliahku gimana? Kayak gitu. Jadinya motivasinya itu sih, walaupun sepele ya. Orang-orang lihatnya masuk cuman gara-gara laptop kamu sampai kayak gitu sih gitu. Tapi ya Justru emang itu jadi motivasi terbesarnya. harus Walaupun sekecil itu ya ternyata penting banget. yang penting ada motivasi. Ada motivasi betul. ya, karena sekecil apapun motivasi itu ya yang bakal dorong kita itu ya, Mbak. Bener Bener. Itu sih kalau Oke. Lanjutnya aku pengen tanya nih, Mbak, kayak boleh nggak sih diceritain tentang gimana waktu proses seleksinya, kayak syarat-syaratnya, tahapan-tahapannya gitu. Soalnya kan kayak aduh siapa sih yang nggak mau dapat beasiswa dari Pertamina ya, Zal? Kayak beasiswa semua orang- segede iya, ini. Pasti semua orang juga pengen ikut nggak sih? Kalau yang pertama nih seleksi Proses seleksi, administrasinya dulu ya yang Iya. pertama ya. Kalau yang pertama itu tuh kita siapin, yang pertama pasti ada syarat IPK ya. IPK-nya tuh antara minimal 3 atau 3,5 aku lupa, intinya segituan. Yang penting IPK-nya kita aman dulu. Terus yang kedua yang paling penting sih menurutku ISAI. Jadi tiap tahun tuh beasiswa Sobat Bumi Pertamina tuh selalu Bikin essay.
menyuruh untuk si pesertanya tuh bikin esai dengan tema-tema yang berbeda. Maksudnya tema-tema yang berbeda tuh tiap tahun berbeda. Tiap tahun ganti tema. Dan kita harus sebenarnya nggak ada template atau apa, yang susahnya di situ. Esainya tuh nggak ada template. Dibebasin banget. Iya, dibebasin banget. Kalau mau bahas tentang apa tuh dibebasin banget. Akhirnya kita nggak tahu patokan bagusnya Pertamina tuh kayak gimana gitu. Ya itu sih esai yang perlu ditekanin banget. Jangan lupa untuk tanya ke temen-temen atau tanya ke dosen atau tanya ke cutting tentang esaimu nih bagusnya digimanain. Intinya minta review lah gitu. Terus ada juga syarat, sebenarnya ini bukan syarat mutlak sih, harus sih. Ada TOEFL. Kalau TOEFL tuh ada syarat tambahan dari Pertamina. Mungkin tambahan doang, tapi kalau dari aku juga menurutku nggak penting sih. Ya nggak tahu ini penting atau enggak. Jatuhnya penting nggak penting gitu. Karena katanya minimal 500, tapi aku juga submit TOEFL-ku yang kurang dari 500 juga alhamdulillahnya karena menurutku yang paling penting itu di esai. Esai sama pengalaman. Jadi itu kan di webnya kan ada apa tuh namanya, kita disuruh masukin kayak ikut organisasi apa, pernah ikut pengalaman gitu. Pengalaman itu juga penting. Jadi yang harus disiapin itu sih menurutku dari yang paling penting ya esai sama si pengalaman itu. Makanya kalau mau daftar lagi siapin aja dari setahun ini, disiapin buat tahun depan gitu. Karena aku dari pengalaman yang semester 2 itu juga gitu. Setelah itu aku kayak aku harus ikut banyak nih, aku ikut ini, aku ikut itu. Akhirnya aku cobain semua lah itu. Ya alhamdulillahnya bisa aku masukin kayak gitu sih. Alhamdulillah bisa lolos. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah beneran. Alhamdulillah beneran. Oh ya tadi ada seleksinya ya. Seleksinya ada 3 teman-teman. Ada yang pertama tuh tadi administrasi. Yang kedua ada wawancara. Dan yang ketiga ada FGD. gitu. Ini diskusi nih ya, grup diskusi. Agak panjang ya itu. Jadi kalian kalau mau daftar harus disiapin dulu semuanya. Nggak cuma administrasi aja, FGD wawancara harus latihan. Berarti jadi selain siapin administrasi yang lengkap tuh kayak personal kita juga harus inilah ya Mbak, harus mantep gitu. Waktu wawancara juga kita harus bisa personal branding ke si yang mewawancarain lah bahasanya gitu. Harus pintar nyari muka. Boleh. Tadi kan juga udah disinggung gitu kan. Ada tahap seleksi wawancara gitu. Nah, mungkin ada tips gak sih biar kita lolos wawancara nih? Boleh. Oke, kalau wawancara ya aku sesuai pengalamanku aja ya. Kalau aku waktu itu tuh wawancara, aku ngelis dulu pertanyaan. Jadi pertanyaan apa aja sih yang kemungkinan bisa keluar ketika wawancara. Aku list pertanyaannya ini, terus aku jawab versiku. Jadi aku nggak lihat, maksudnya ya tetap lihat sih referensi jawaban yang benar kayak gimana, tapi aku jawab versi aku. Akhirnya aku catat, aku latihan di depan kaca. Aku latihan. Tapi selain di depan kaca aku juga latihan sih pertanyaan-pertanyaan sama temen. Kayak aku minta tolong nih, boleh nggak kamu nanyain aku, nanti aku yang jawab. Kayak didikte gitu. Itu kayak menurutku apa ya bahasanya? Membantu banget, karena kita berasa kayak simulasi gitu. Simulasi. Terus kebetulan banget di H-1 tuh aku iseng lihat-lihat nih di YouTube ada nggak sih spill-spillan. H-1 lagi nih. Iya, terus spill-spillan pertanyaannya apa aja sih gitu. Terus nemulah aku lihat satu. Entah kenapa tuh aku yakin sama ini. Aku catat lah. Dan emang pertanyaannya alhamdulillah hampir sama kemungkinan yang aku tulis itu. Tapi ada beberapa tambahan sih. Akhirnya aku catat jawabanku juga, aku latihan lagi. Setelah itu besoknya alhamdulillah pertanyaannya sama semua. Jadi kayak terlalu baik masnya ini. terlalu baik nge-spill semuanya. Ya alhamdulillahnya di situ sih. Mungkin ya buat masnya. Itu sih mungkin tips dari aku wawancara latihan di depan kaca, latihan sama teman atau pokoknya latihan sama orang lain. Doa jangan lupa. Cari bocoran soal. Cari bocoran soal boleh. Tips terakhir banget. Oke, tadi Zelda nih tanya tentang tips buat wawancara. Kalau aku pengen tanya kayak tip atau strategi yang dipakai atau yang Mbak Resa percaya nih buat dipakai di dunia perkuliahan, ya apapun itulah, kayak buat kuliah, buat organisasi dan itu hasilnya emang berhasil gitu. Works gitu. Emang work. Tips apa ya?
kalau kata aku jalannya aja. Survive aja. Survive aja. Iya, Mau boleh. seberat apapun tipsnya, anggap semua ini akan berlalu gitu. Boleh. Dapat quotes kita. Jadi Dapat quotes hari ini. apa ya bahasanya ya? Aku tuh kalau dikatain ada tips atau enggak ada ya bahasanya ya. Karena selama aku kuliah ya udahlah, kalau berat akhirnya kan kalau kita walaupun itu berat ya udahlah dijalanin dulu gitu. Sama intinya ikhtiar, berusaha sama doa itu harus bareng. Yang penting udah ada usahanya dulu ya Mbak. udah. Dilihat ini Mbak Resa lebih ke let it flow gitu ya Mbak. Semua pasti akan berlalu. Iya. Padahal nyatanya berlalu lalang gitu. Padahal Bener nyatanya mandir. "Aduh, aku harus gimana? Iya. Nah, buat semester muda kayak kita gini kan, bentar lagi juga ada calon maba juga Iya nih nih. bakal ada adik-adik Nah, ada- 2024. Nah, betul. Adik-adik. Aduh, Aku mbah-mbah berarti. ada ini nggak sih Mbak kayak hal yang harus disiapin buat kayak ngejar beasiswa seperti Mbak yang tadi, atau mungkin persiapan buat kuliah nanti? Oke, kalau misalnya persiapan kuliah, ini yang beasiswa dulu deh. Iya, Iya, Kalau boleh. persiapan beasiswa itu sih yang kayak aku bilang tadi, banyakin sebenarnya nggak harus banyakin organisasi, banyakin pengalaman. Pengalaman. Banyakin ikut Kepanitiaan. banyak hal yang kamu suka, yang kamu merasa itu punya benefit buat kamu dan sesuai sama visi misimu di kuliah ini, kamu ikutin aja. Terus jangan lupa untuk minta doa orang tua. Ya, itu penting Mbak. Balik lagi ke doa ya pasti. Minta doa orang tua, minta doa ke Allah buat dilancarin, biar bahasanya tuh biar kuliahnya tuh nggak terseret-seret dan nggak hilang arah. Oh, Karena iya. karena nanti kalian pasti tetap nemuin titik di mana, aduh aku harus gimana nih, karena bingung kan. Tapi kalau misalnya kalian udah ada bekal di semester awal, kalian walaupun hilang arah tuh tetap akan menemukan jawaban dari ketidakpastian itu lah. Dari kebingungan-kebingungan itu. Pasti tetap dapat. Beda kalau misalnya kalian dari awal nggak apa ya bahasanya, Nggak prepare mungkin. nggak prepare, kalian jadi bingung jawabannya itu yang bener yang mana Oh, sih. iya. Itu sih, itu udah nyampur ya kayaknya ya, tips Iya. beasiswa, Iya. tips kuliah Iya, kayaknya. boleh. Ya, boleh. Oke, tips-tipsnya udah, pertanyaan-pertanyaan juga udah. Kalau aku terakhir nih mungkin ya Mbak, mungkin buat pesan dan kesan ya, kayak ya semacam closing statement juga buat terutama pesan buat siapa ini kita maba ya, mahasiswa baru Iya. sih, hitungannya masih mahasiswa baru ya Zal. Iya, hitungannya. Nah, hitungannya betul. buat kita mahasiswa baru semester baru dan buat nanti adik-adik mahasiswa baru tahun 2024 Mbak. Ada pesan buat kita ini nggak? Mungkin kalau dari aku ya, jangan lupa untuk selalu mencoba. Semua hal harus dicoba selagi itu baik. Jangan takut untuk menjadi berani. Itu, jangan takut untuk menjadi berani, karena kalau kalian nggak berani untuk nyoba, kalian nggak tahu nih aku gagal nggak di sini. Karena kan iya. kita kalau nggak nyoba nggak tahu gagalnya di mana. Kalau Iya. misalnya gagal itu ketika kita nggak mencoba. Kalau kita udah mencoba walaupun itu gagal, itu nggak dikatakan gagal, itu sebuah pengalaman kayak gitu. Itu sih kata aku ya. Jadi intinya untuk maba ya, ini untuk maba. Untuk maba jangan lupa untuk coba semua hal yang menurut kalian suka, kalian cocok, kalian merasa itu sejalan sama visi misi kalian. Coba ya aja. Pokoknya harus banyak coba Iya. hal baru ya Mbak. Yang jelek-jelek jangan. Yang jelek-jeleknya jangan, coba hal baru tapi yang positif aja. yang Oke, boleh. Jangan Jadi takut dah gitu. Udah cukup. Udah sepertinya cukup sih. Gak ada yang lagi nih Mbak. Gak ada. Berarti tadi kita udah dapet pesan dan kesan nih dari Mbak Resa. Iya. Ternyata wah, sangat mendalam ya. Iya. Heeh. Kita mengantongin banyak pesan dan Iya. pesan, banyak wejangan nih dari Wejangan, yang kata dibilang aku simbah gitu. Iya, ini udah Nah, baik. iya. Terima kasih banyak Mbak sudah meluangkan waktu untuk sharing-sharing nih di podcast kita. Mohon maaf nih Mbak kalau sekiranya kita mengganggu waktunya Mbak, kayaknya sibuk nih kan. Iya, kayaknya Karena nyita semester waktunya tua. Mbak. Heeh. Nyita waktunya mahasiswa semester tua Iya, gak enak ya. Iya, kan kegiatannya banyak banget Iya. nih di luar ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat mahasiswa baru nanti di tahun-tahun berikutnya. Nah, amin gitu Oke. ya kan. Oke, segitu dulu episode kedua kali ini. Jangan lupa buat share podcast kita dan tag IG Himapsili ya teman-teman. Oh ya, dan juga pantengin terus nih episode selanjutnya
dari Ekotalk yang pastinya bakal bawain topik-topik yang lebih menarik lagi nantinya. Dan jangan lupa juga follow dan subscribe podcast Himap Silly ya Di Spotify dan YouTube. Biar kalian nih nggak ketinggalan informasi Update yang dari kita. terkini gitu dari kita. Informasi terupdate dari podcast kita. Ya. Oke, di sini aku Bardul dan teman aku. Aku Zalda. Kita pamit undur diri. Sampai Sampai ketemu jumpa. di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.